Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel EdCode, dan ini adalah episode ke-10, di mana episode sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu statement untuk looping ya, kita menggunakan for, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sama untuk looping, tapi kita akan pakai statement yang berbeda, yaitu kita pakai while. Bayangkan teman-teman sedang memancing ya, teman-teman sedang memancing dan teman-teman akan tarik kail pancingnya atau akan tarik pancingannya saat ada ikan yang menggigit umpannya. Bisa teman-teman ketahui ya, kalau misalkan memancing itu tidak ada aturan untuk teman-teman tarik di jam-jam tertentu. Teman-teman hanya akan tarik saat suatu kondisi terpenuhi, yaitu saat ikannya menggigit umpan. Bisa jadi teman-teman dapatkan ikan pertama dalam waktu 20 menit, lalu ikan kedua dalam 8 menit, ikan ketiga 40 menit, dan seterusnya ya. Jadi kejadiannya benar-benar random, karena harus ada kondisi yang terpenuhi sebelum teman-teman lakukan action tarik pancingannya. Jadi while statement itu adalah proses looping di mana teman-teman menunggu sampai suatu kondisi terpenuhi tanpa teman-teman set terlebih dahulu angkanya. Misalkan, kalau kita bandingkan dengan perumpamaan di video sebelumnya ya, teman-teman makan kantong permen, bukan sebanyak kantong yang disediakan, tapi teman-teman tetap makan sampai teman-teman kenyang. Jika teman-teman kenyang, berapapun kantong yang dimakan, teman-teman akan berhenti makan. Jadi, kita tidak bisa menghitung di awal seberapa banyak proses pengulangannya, tetapi proses pengulangan itu akan terus berjalan sampai suatu kondisi tidak lagi terpenuhi. Oke, sekarang kita akan bicarakan tentang konsepnya teman-teman ya. Secara struktur, teman-teman bisa tuliskan while diikuti dengan kondisi yang akan teman-teman set ke dalam statement ini. Setelah itu di bawahnya teman-teman bisa tambahkan operasi apa yang ingin teman-teman lakukan. Di sini ada contoh sederhana ya teman-teman, yang nanti bisa kita coba. Di sini aku buat semacam variabel yang aku kasih nama fish. Kita akan coba referensikan contoh kita di awal tadi. Di sini aku berikan dia semacam string kosong, dan aku menggunakan fish ini sebagai variabel, sebagai kondisi yang akan kita lempar ke dalam statement while. Di dalamnya aku mau beritahukan kepada sistem selama si variabel ikan ini nilainya bukan count, terus looping sebanyak mungkin hingga variabel fish ini berubah menjadi count. Di dalamnya aku akan lemparkan kembali variabel fish-nya, lalu di dalam variabel fish-nya aku akan simpan sebuah input statement yang nanti user harus isikan statusnya setiap kali while ini mengulang prosesnya ya. Jadi proses ini akan terus-menerus diulang sampai variabel fish ini berubah menjadi count. Nah, jika kondisi yang diinginkan sudah terpenuhi, maka proses looping dari while-nya akan berhenti. Kita akan coba contohnya di dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam Visual Studio Code dan kita akan melakukan pengulangan dengan while. Seperti yang tadi sudah kita lihat di dalam slide ya, kita akan gunakan contoh yang sama. Misalkan di sini aku punya variabel yang aku kasih nama fish. Dan di dalamnya kita akan berikan sebuah empty string. Lalu kita akan lakukan sebuah pengulangan dengan while seperti ini, dengan kondisi apabila variabel fish itu tidak sama dengan count atau tertangkap ya, maka terus lakukan pengulangan yang ada di dalamnya. Kita bisa berikan code yang ada di dalam while ini. Tapi apabila variabel fish ini memiliki nilai count, maka dia akan keluar dari looping dan meneruskan baris code yang selanjutnya. Oke, misalkan di sini di dalam looping while-nya aku mau buat variabel fish-nya, lalu di sini aku mau gunakan input statement. Jadi kita akan berikan user kebebasan untuk mengisi apa value dari fish-nya. Di sini misalkan aku mau ketikkan pesan input status. Jadi nanti setiap pengulangannya user bisa menginputkan status apapun yang nantinya akan menjadi value dari variabel fish ini. Kita coba untuk run. Di sini teman-teman sudah lihat ya, seperti yang kita pelajari di dalam materi input statement, bahwa sistem akan terus-menerus bekerja atau dia akan masuk ke dalam mode standby ya saat kita tidak isikan apapun ke dalam pertanyaannya. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman isikan sesuatu yang tidak diinginkan ya, atau di sini kan aku ingin mendapatkan ikan sama dengan kau ya untuk bisa keluar dari looping ini. Tapi jika aku isikan sesuatu yang lain, dia akan tetap menanyakan pertanyaan yang sama. Tidak peduli apapun yang kita isikan, dia akan tetap mengulang ya proses ini sebanyak mungkin sampai kondisinya terpenuhi. Di mana di sini aku bisa isikan sesuatu yang dia inginkan,
seperti ini ya, maka programnya akan berubah dari proses menjadi complete. Ini adalah contoh while statement sederhana, teman-teman. Oke, sekarang aku mau buat contoh lain dari implementasi while statement. Jika tadi di awal kita sudah pelajari bahwa while statement itu hanya bisa dilakukan saat kita memiliki kondisi ya, yang tidak bisa kita set sebelumnya, sebenarnya kita bisa set kondisinya dengan menggunakan angka, teman-teman. Nantinya, looping itu akan terus berputar sampai angka yang diinginkan atau kondisi yang diinginkan itu tercapai. Misalkan, aku mau buat sebuah variabel, di sini aku beri nama limit ya, lalu aku berikan angka 5. Lalu aku buat seperti biasa while statement-nya, di sini aku lemparkan limit sebagai kondisinya. Jadi saat limit itu lebih besar dari 0, maka lakukan action yang ada di dalamnya. Misalkan, di sini aku mau cek berapa limitnya setiap kali prosesnya berputar ya. Aku lemparkan variabel limit ke dalam print statement-nya. Setelah itu, di bawahnya aku akan berikan semacam control statement ya, di mana minus sama dengan 1 untuk mengurangi limitnya sebanyak 1 setiap kali dia melakukan looping. Kita akan coba untuk comment out dulu case di atas ya. Setelah itu kita coba eksekusi kembali di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ya aku bisa print limitnya 54321 sebanyak 5 kali ya, seperti yang sudah kita set. Yang terjadi di sini adalah setiap kali looping ini terjadi, karena kita sudah punya variabelnya sama dengan 5 ya, dia akan ditanyakan dari limitnya ini apakah nilai yang ada di limit itu lebih dari 0. Jika iya, maka print limitnya. Setelah itu, kurangi limitnya sebanyak 1, lalu dia akan kembali lagi ya ke dalam while statement ini untuk menanyakan apakah limitnya itu masih lebih dari 0. Jika iya, dia akan terus berputar ya sampai nilainya menjadi 0. Maka nanti di sini akan ditanyakan apakah 0 lebih besar dari 0. Karena kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari sistemnya. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Oke, jadi itu contoh saat kita ingin menggunakan sebuah variabel sebagai counter ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan increment yang lain. Teman-teman bisa menambahkan ya, misalkan teman-teman ingin tambahkan dari 0 hingga value tertentu, teman-teman tinggal gunakan plus sama dengan untuk menambahkan variabelnya setiap kali terjadi proses pengulangan. Di sini teman-teman bisa gunakan variabel baru ya, misalkan kita kasih nama variabel limit 2 yang akan kita set angkanya menjadi 5. Nah, di sini kita bisa gunakan while statement dan kita lemparkan limit 2-nya ya. Lalu kita akan berikan kondisi selama limit 2-nya itu tidak menyentuh angka 10, tetap lakukan pengulangan. Lalu di bawahnya aku bisa lemparkan sebuah action, contohnya di sini misalkan aku mau print angka limit 2-nya, lalu setelahnya kita mau ubah angka limit 2-nya. Di sini misalkan aku mau tambahkan limit 2-nya sebanyak 2 ya, hingga limit 2-nya itu akan menyentuh angka 10 atau lebih. Jika ini aku eksekusi, maka teman-teman bisa melihat di sini dia akan print 5, 7, dan 9 ya, karena dia akan berputar sebanyak 3 kali. Di putaran pertama, angkanya dari 5 di limit 2 akan berubah jadi 7, lalu akan berubah menjadi 9, dan akan berubah menjadi 11 di putaran yang keempat. Karena 11 itu di luar dari kondisi ini ya, dia lebih dari 10, maka while statement-nya akan berhenti berjalan. Oke, selanjutnya aku mau berikan contoh ke teman-teman tentang infinity loop. Secara konsep sebenarnya ini sama seperti while statement yang kita buat di atas ya. Saat user mengisikan sesuatu, baru while-nya akan berhenti ya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan seperti ini. Misalkan aku punya variabel status ya. Lalu di sini aku akan lempar sebagai false. Kita akan gunakan status ini sebagai condition yang bisa kita lempar ke dalam loopingan while ya. Sorry, kita akan coba ubah ya, seperti ini. Statusnya adalah true. Jadi saat statusnya true, maka tetap berada di dalam loopingnya. Lalu di sini aku akan buat semacam variable yang akan menerima inputan user untuk statusnya. Lalu di baris selanjutnya kita bisa gunakan if statement ya. Kita akan tanyakan apakah statusnya itu misalkan ada isinya atau enggak ya. Saat status itu tidak ada isinya, teman-teman bisa berikan sebuah control statement. Contohnya di sini aku akan menggunakan break ya. Jadi break ini saat dieksekusi, maka kita akan langsung menghentikan keseluruhan proses loopingnya. Yang di sini berarti kita akan keluar dari while status ini, teman-teman. Nah, ini akan terpenuhi saat statusnya yang di-input tadi ya, itu tidak diberikan isian apapun. Kita akan coba eksekusi, teman-teman ya. Nah, di sini dia akan menanyakan ya statusnya.
Di sini aku bisa isikan apapun, aku bisa isikan teks, aku bisa isikan apapun ya. Tapi saat teman-teman memutuskan untuk tidak mengisikan apapun dan teman-teman enter, atau kita akan isikan dia semacam empty text ya, dia akan berhenti dari loopingnya. Karena di sini dia akan ditanyakan apakah status ini Anda isinya atau enggak. Jika status ini yang menjadi variabel tidak ada isinya, maka eksekusi control statement break ini yang akan mengeluarkan kita dari infinity loop-nya. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi singkat tentang while statement ya. Semoga teman-teman bisa membedakan antara penggunaan dari while statement dengan for statement. Di video selanjutnya kita akan coba membahas lebih lengkap tentang control statement ya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Edcode yang lain.